Rencana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk menguasai penuh wilayah jalur Gaza terus menuai komentar. Perpecahan di dalam pemerintahan Tel Aviv pun dikabarkan terjadi usai Netanyahu menyampaikan rencananya tersebut. Terkait hal ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga ikut bicara. Lalu, bagaimana respons Trump dan keputusan akhir dari rencana Netanyahu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan pihaknya tidak akan mencampuri rencana Netanyahu untuk penguasaan penuh jalur Gaza. Dalam pernyataannya pada Selasa 5 Agustus 2025, Trump mengatakan rencana itu sebagian besar akan bergantung pada Israel. Presiden Amerika Serikat ini mengaku saat ini fokus utamanya adalah memberi makan warga Gaza yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Well, I don't know what the suggestion is. I know that we are there now trying to get people fed. As you know, $60 million was given by the United States fairly recently to supply food and a lot of food, frankly, for the people of Gaza that are obviously not doing too well with the food. And I know Israel's going to help us with that in terms of distribution and also money. We also have the Arab states are going to help us with that in terms of the money and possibly distribution. So that's what I'm focused on. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Yeah, please. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tammy Bruce menolak berkomentar terkait potensi pendudukan Israel di seluruh jalur Gaza. Bruce mengatakan fokusnya adalah membebaskan para sandera dan memastikan Hamas tidak akan pernah lagi menguasai Gaza. Komentar ini muncul usai video yang menunjukkan kondisi sandera Israel yang kurus kering. Trump menilai kondisi itu mengerikan dan berharap banyak orang bisa melihat apa yang terjadi tersebut. Potensi penguasaan penuh jalur Gaza tampaknya tak bisa berjalan mulus. Satu persatu anggota kabinet pemerintah Israel menyatakan tak setuju dengan rencana tersebut. Bahkan, Netanyahu dan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel Eyal Zamir juga dilaporkan berselisih terkait rencana pendudukan penuh jalur Gaza. Zamir menilai keputusan Israel itu akan menciptakan jebakan bagi IDF. Putra Perdana Menteri Israel Yair Netanyahu dengan Zamir turut berselisih di media sosial. Yair Netanyahu yang tidak memegang jabatan pemerintahan mengecam Zamir dan menuduh Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel itu berada di balik pemberontakan dan upaya kudeta militer. Namun, Zamir menolak tudingan itu dan menentang dengan bertanya balik dalam pertemuan kabinet Israel. Zamir menegaskan, pendudukan penuh itu akan membahayakan 50 sandera yang ditawan oleh Hamas di Gaza. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 20 di antara mereka diperkirakan masih hidup. Zamir mengatakan, penguasaan penuh jalur Gaza hanya akan semakin menguras tenaga militer IDF. Dua media Israel mengungkap, Zamir merekomendasikan cara lain daripada penguasaan penuh jalur Gaza. Zamir menyarankan pendekatan bertahap daripada menguasai jalur Gaza sepenuhnya. Militer Israel juga melakukan pengepungan kota Gaza dan kemungkinan pusat-pusat populasi lainnya dan menggunakan posisi-posisi untuk melancarkan serangan. Setelah pertemuan dengan pejabat keamanan senior pada Selasa 5 Agustus 2025, Netanyahu beserta para pejabat dilaporkan mendukung militer mengambil alih seluruh wilayah kantong Gaza. Pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, dan Kepala Direktorat Operasi IDF Mayor Jenderal Itzik Cohen. Usai rapat itu, kantor Perdana Menteri Israel mengeluarkan sebuah pernyataan singkat yang menyatakan IDF siap untuk melaksanakan keputusan apapun yang dibuat oleh Kabinet Keamanan.
Kepala staf juga menyampaikan opsi untuk melanjutkan kampanye mereka di Gaza. Pendudukan penuh jalur Gaza akan tetap dilakukan meski ada kemungkinan bisa melukai atau sandera bisa dieksekusi oleh Hamas. Namun, pemerintah disebut menyadari resiko tersebut dan tetap akan menjalankannya. Saat ini, IDF telah memegang kendali sekitar 75% jalur Gaza. Dengan rencana baru itu, IDF diharapkan bisa menduduki sisa wilayah tersebut sehingga seluruh daerah kantong berada di bawah kendali Israel. Keluarga sandera dan anggota parlemen oposisi mengecam rencana pemerintah yang akan menduduki seluruh jalur Gaza dengan resiko membahayakan sandera di sana. Pemimpin oposisi Yair Lapid dalam pernyataannya mengatakan, arah yang dituju kabinet dan pemerintah akan menyebabkan semua sandera mati karena kelaparan, pemukulan, dan penyiksaan. Selain itu, Lapid memperingatkan langkah itu akan mengisolasi Israel secara internasional dan menghapus harapan akan dukungan regional untuk rekonstruksi pasca perang. Sementara salah satu ibu sandera, Anat Angres, mengatakan keluarga para sandera tengah berhubungan dengan Zamir. Mereka tahu Zamir menentang tindakan apapun yang bisa membahayakan para sandera. Keluarga sandera berharap Zamir mengundurkan diri dari jabatannya dan menyatakan dengan tegas tidak akan membahayakan para sandera. Kendati demikian, Angres khawatir pemerintah akan meneruskan rencana kontroversial tersebut. Hal senada juga disampaikan keluarga sandera lainnya. Gal Gilboa Dalal mengatakan pihaknya tidak bisa membiarkan semua pihak membahayakan para sandera dengan operasi militer di tempat mereka ditawan. Ia menegaskan Israel harus mengeluarkan sandera hidup-hidup. Aksi unjuk rasa juga dilakukan para keluarga sandera dan warga Israel terkait kebijakan baru kabinet Netanyahu. Mereka mendesak agar pemerintah segera menyetop aksi yang dilakukan dan mendengarkan keinginan warga Tel Aviv. Rencana pendudukan penuh jalur Gaza yang digaungkan Netanyahu telah mendapat kritik dari banyak pihak. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.